شهر رمضان seseorang untuk berusaha الذي untuk nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berpuasa ini merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai seorang muslim kebahagiaan bagi kita, karena memang janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi seorang muslim ketika dia berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Baik ketika kita berpuasa satu hari penuh, dari mulai terbit fajar, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, sampai kemudian hingga terbenam matahari. Pada saat terbenam matahari itu kan saat-saat yang membahagiakan kita. Saat-saat yang ditunggu oleh kita. Baik itu orang dewasa yang berpuasa, ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau para pemuda, atau anak-anak remaja. Maka menjelang maghrib, itu sesuatu yang membahagiakan kita. Kenapa tidak? Karena kita sesaat lagi ya akan berbuka puasa. Terkadang ada berbagai macam keinginan ketika kita berpuasa itu, karena memang itu salah satu ujian dalam bagi orang yang berpuasa. Melihat makanan apa saja terkadang itu dia suka, pengen dia membelinya. Dari gorengan, dari kolak, dari kurma, dari es, dari apa saja. Itu semua orang ketika mau berbuka puasa itu semuanya suka. Dan berusaha untuk apa? Untuk mengumpulkan makanan-makanan tersebut. Ya. Itu tanda kebahagiaan. Menyambut berbuka puasa itu senang. Menyambut orang berbuka puasa itu bahagia. Dan ini dirasakan oleh seluruh kaum muslimin di barat dan di timurnya, utara dan selatannya. Ya. Bukan hanya itu bagian daripada, ini bukan tradisi. Bahagianya orang ketika mau berbuka puasa itu bukan tradisi, tapi memang itu fitrah. Karena Islam ini kan agama sesuai dengan fitrah. Ketika dia menahan diri tidak makan, tidak minum seharian, maka ketika akan berbuka puasa ada rasa bahagia. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atau berbahagia ketika kita mengakhiri bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita akan kembali, yaitu berhari raya Idul Fitri. Di mana berhari raya Idul Fitri itu adalah hari yang di situ sebagai bukti bahwa telah berakhir bulan suci Ramadan dan kita kembali lagi berbuka puasa. Artinya kembali lagi kita bisa makan, bisa minum di pagi hari. Yang sebelumnya satu bulan di bulan Ramadan itu terhenti untuk menahan keinginan-keinginan kita, maka pada saat berhari raya Idul Fitri kita pun bahagia. Ada bahagia bagi kita harian, ada bahagia kita ketika satu bulan, bahkan terkadang kita berpuasa sudah 10 hari, ada rasa bahagia ingin melewati 10 hari yang kedua. Apalagi ketika kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kebahagiaan luar biasa. Tapi kebahagiaan harian orang berpuasa itu adalah apa? Ketika kita akan berbuka puasa. Bagaimana keutamaannya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dia berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa,
itu juga merupakan apa? Itu merupakan satu kebahagiaan. Karena dia mendapatkan pahala yang tidak berkurang sedikit pun sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dan hadis ini adalah hasan sahih dari sahabat Khalid ibn Sa'ad al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman." Siapa yang memberikan ya makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Artinya siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya itu mendapatkan pahala ya seperti pahala orang yang berpuasa, la yanqusu ya min ajri as-shaim syai', tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa, sedikit pun tidak akan berkurang. Maka jangan pernah kita merasa rugi ketika kita memberikan makan. Ayo kita memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Apakah orang yang berpuasa itu orang kaya, orang miskin? Tidak dibedakan. Siapa saja memberikan makan kepada orang yang berpuasa, sekecil apapun, mau dengan sepotong roti, mau itu dengan satu gelas, ya, satu gelas es, satu gelas kolak, satu gelas bubur kacang hijau, atau apa saja. Sekecil apapun, sesedikit apapun, kalau kita berbagi makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. La yanqusu min ajri shaimi syai', tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari kisah tentang Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya. Lalu kemudian beliau menyuguhkan makanan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini adalah saum sunnah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disediakan makanan oleh Ummu Umarah Al-Ansariyah. Lalu kemudian apa? Rasul ketika makanan sudah disediakan, Rasul mengatakan, "Kuli, makanlah kamu juga." Artinya apa? Mengajak Ummu Umarah, ya, Ummu Umarah Al-Ansariyah, makan juga kamu. Apa kata Ummu Umarah? Ya, beliau mengatakan, "Inni shaimah." Saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Inna lis-shaimi, ya, inna shaim tusalli alaihi al-malaikah." Bahwa bagi orang yang berpuasa, ya, atau bagi orang yang berpuasa, lalu kemudian menyediakan makanan untuk orang yang sedang, untuk orang ya, yang mungkin orang itu saat itu tidak berpuasa, meskipun dia sendiri lagi berpuasa, ya, sampai kemudian orang itu ya ukila fihi, dia memakan makanan tersebut di tempatnya, ya. Para malaikat itu bersalawat kepadanya. Para malaikat itu mendoakan orang yang memberikan makan. Sampai kemudian apa? Dikatakan hatta yafrahu alaih atau hatta yashba'u. Sampai mereka itu kenyang. Itu para malaikat ketika kita menyuguhkan makanan untuk orang yang berpuasa. Atau orang yang berpuasa menyuguhkan makanan. Lalu kemudian sampai makanan itu dimakan. Sampai selesai. Para malaikat mendoakan orang yang memberikan makanan tersebut. Masya Allah. Ini merupakan salah satu keutamaan bagi orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Terlebih orang berpuasa itu orang-orang yang baik, orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang soleh, yang dia itu berpuasanya dengan ilmu. Ya, berpuasanya dengan ilmu. Sering kita mendapati terkadang, ya, memang betul kita memberikan makan, tapi karena kita tidak tahu juga apakah si fulan itu puasa atau tidak. Mungkin kita memberikan puasa itu kepada yang kita ketahui bahwa dia itu, ya, bahwa dia itu berpuasa dengan ilmu, berpuasa dengan baik dan lain-lainnya. Sehingga apa? Orang yang ketika diberikan makanan puasa itu dia mendoakan kebaikannya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ya. Ketika hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara doa kepada orang yang berpuasa, atau ketika orang ya
diberikan makanan lalu orang berpuasa itu mendoakan, aftara as-shaimun, ya, orang yang berpuasa telah berbuka puasa. Ya, aftara as-shaimun. Wa akala ta'amakumul abrar, dan orang-orang baik, orang-orang yang saleh itu telah memakan makanan kalian. Ya, telah memakan makanan kalian. Dan ini merupakan satu bukti bahwa orang ketika memberikan makanan itu, maka apa? Apalagi yang memakannya itu orang-orang saleh, orang yang baik, dia akan mendoakan kebaikan untuk kita. Artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ampunan, memberikan rahmat kepada orang yang memberikan makanan tersebut. Bukan hanya sekedar bahwa apa, yang penting saya punya semangat untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa, tapi kita sebenarnya tidak tahu apakah yang diberikan itu puasa atau tidak. Ya, maka harus kita betul-betul memilihnya, kita harus betul-betul mengetahuinya. Ya, kenapa? Karena orang yang diberikan makanan ketika dia berpuasa, dia akan balik mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Inilah keutamaan-keutamaan yang begitu banyak bagi orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Para malaikat akan mendoakannya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala kita yang bagi pahala orang yang berpuasa itu, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari dia. Justru kita akan mendapatkan pahala yang sempurna kita memberikan makan kepada mereka. Tapi bukan berarti juga saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan puasanya pahalanya sama sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Berarti kalau begitu saya tidak mau puasa saya memberikan makan saja, enggak begitu. Tetap kewajiban berpuasa adalah setiap kita berkewajiban berpuasa. Akan tetapi ya, kalau kita pun berpuasa maka kita bisa berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Kita tahu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang paling dermawan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dalam hadis dikatakan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, begitu cepatnya, begitu lembutnya kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Tidak ada sedikit pun dari Rasul yang untuk menahan makanan yang ada pada dirinya. Dia selalu berbagi. Ada orang meminta, selalu berbagi. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah karihil mursal, seperti angin yang berhembus. Maka saudaraku yang dimulakan Allah, jangan pernah kita merasa bahwa saya saat ini juga puasa, saat ini juga saya perlu bantuan orang. Tidak. Kita sama-sama meraih kebaikan. Apa yang kita berikan kepada orang yang sedang berpuasa, memberikan makan kepada orang berpuasa karena kita berharap pahala dari Allah. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa maka baginya pahala. Yang itu tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Saudara yang dimuliakan Allah, mari kita meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya. Mari kita meraih puasa yang sebanyak-banyaknya, keberkahan bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan diantaranya meraih keutamaan memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, yang cinta kepada keberkahan, yang cinta kepada berbagi sesama kita kaum muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.